Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Sehat hari ini tentu itu yang kita harapkan dan kita dambakan. Sehat adalah hal yang utama. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Sehat adalah nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung berapa nilainya. Baik anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita membahas tentang iman kepada kitab Allah. Ingat dari rukun iman yang ada 6, iman kepada kitab Allah menempati urutan keberapa? 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa saya sebut kitab-kitab? Karena kitab Allah tidak hanya satu. Itu ya, di kitab Allah banyak yang diturunkan ke muka bumi. Nah, yang pertama, Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Bani Israel. Taurat. Ingat, Taurat, bukan tarot. Kalau tarot itu kartu yang digunakan untuk meramal. Meramal bukan melamar. Taurat. Nah, di dalam Taurat berisi ajakan-ajakan kebaikan. Perintah-perintah Allah yang disebut dengan Ten Commandment. 10 perintah Allah yang terkandung dalam isi kitab Taurat. Ten Commandment apa? Tidak akan saya bahas di video, terlalu lama nanti videonya. Baca di LKS halaman 19, LKS MP3. Salah satunya adalah sudah mengesahkan Allah. Larangan berbuat buruk, membunuh, berzina, dan sebagainya. Nggak boleh. Membunuh manusia nggak boleh. Membunuh binatang boleh kalau halal untuk dimakan. Gitu ya. Taurat turun kepada Nabi Musa. Yang kedua, Injil. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil digunakan sebagai pedoman hidup umat Kristiani atau teman-teman kita Nasrani. Ini Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Saya biasanya belepotan nyebut Isa keliru Musa. Jadi Injil turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa anak Maryam. Nah, di dalam Injil sudah ada perintah untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa? Mengimani bahwa Allah itu satu. Itu di Injil sudah ada. Yang kedua, kandungan Injil adalah menyebutkan bahwa akan turun Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi secara tersurat atau tersirat di Injil tidak disebutkan namanya. Oh, nabinya namanya Muhammad. Tidak. Cuma disebutkan akan turun Nabi akhirul zaman. Itu sudah muncul di Injil yang dipegang oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, Zabur, pakai Z bukan C ya. Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, isinya adalah menguatkan ajaran Nabi Musa. Di dalam Zabur sudah berisi zikir, perintah zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Kalau di Islam ada ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau kamu galau, kamu risau, zikir, ingatlah Allah, maka tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Tenang Pak, terus bisa tidur. Bukan. Jadi kalau kamu temannya zikir la ilaha illallah, kamu tidur, berarti kamu tatma'innul qulub, hatimu tenang. Enggak, kamu berarti ketiduran. Gitu ya. Nah, selanjutnya selain perintah zikir di dalam kitab Zabur sudah ada atau nasihat atau hikmah. Nasihat itu adalah petuah-petuah baik. Ajaran ke jalan kebaikan, ajaan kebaikan itu nasihat.
Kalau ajaran ke arah buruk atau ajakan ke arah keburukan itu namanya provokatif atau godaan. Menasihat itu baik. Pinjam punya teman nggak omong itu jelek, itu nasihat. Tapi kalau udah ambil aja, itu bukan nasihat, provokatif, kompor, itu ya. Terus hikmah dari mengikuti syariat. Sudah ada hikmah-hikmah di sana untuk mengikuti syariat-syariat itu. Hikmah itu apa toh? Sesuatu yang timbul karena kita mengikuti sebuah hal. Contoh hikmah dari kita zikir, tenang. Hikmah dari kita bersedekah, rezeki kita lancar. Itu hikmah. Itu ya. Terus yang keempat, kitab Allah yang keempat yang diturunkan ke muka bumi adalah Al-Quran. Kitab kita. Al-Quran diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lama ini turunnya. 25 tahun. Itu ya. Jadi turun kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Kenapa yang kita pakai Masehi? Karena pada waktu itu belum ada tahun Hijriah. Rasulullah belum hijrah. Itu ya. 17 Ramadan surat yang pertama turun Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah bismi dengan menyebut asma Robbika Tuhanmu ladzi khalaq yang menciptakan. Jadi perintah kepada manusia melalui Al-Quran yang pertama adalah Iqra, bacalah. Kenapa dengan membaca kita akan bisa paham? Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Maka perintahnya adalah bacalah. Iya loh Pak Wasis, makanya kalau Pak Wasis ngasih tugas lewat grup WhatsApp itu kita hanya melaksanakan perintahnya. Perintahnya Pak Wasis, buka YouTube, linknya saya baca, saya pahami Pak. Tapi nggak saya balas. Karena perintahnya Allah membaca, bukan membalas. Jadi bukan, apa ya, bukan bacalah. Hanya membaca tanpa membalas, tidak. Maksudnya bacalah Al-Quran karena kita banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Gitu ya. Nah, terus surat yang terakhir atau ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Turun pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Jadi turunnya di Madinah. Terus isi dari Al-Quran itu adalah satu pelengkap dan penyempurna dari kitab sebelumnya. Itu Al-Quran. Menyempurnakan. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan, tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin, tidak ragu. Nah, itu berisi tentang penyempurna. Isi dari Al-Quran adalah yang pertama akidah, keyakinan kita kepada Allah. Akidah itu keyakinan atau keimanan. Yang kedua ibadah. Ibadah baik itu mahdhoh, ibadah yang diwajibkan atau maupun ibadah sunnah dan lain sebagainya. Itu adalah diatur dalam Al-Quran. Yang ketiga akhlak. Akhlak itu perbuatan. Perbuatan kita diatur, ada Al-Quran diatur tentang perbuatan kita. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu ada akhlak. Diatur di dalam Al-Quran. Terus muamalah. Muamalah itu perbuatan kita juga. Ada wa'ad dan wa'id. Wa'ad itu perintah atau janji. Wa'id itu ancaman atau sanksi. Terus ada kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ada kisah-kisah orang terpilih. Loh, apa ada loh Pak yang diceritakan di Al-Quran selain Nabi dan Rasul? Ada. Ada Luqman Hakim, orang baik yang terpilih. Yang diceritakan oleh Allah. Lah siapa loh Pak orang yang tidak disukai Allah yang diceritakan dalam Al-Quran? Ada Abu Lahab. Bukan Abu Gosok, Abu Lahab. Ya. Nah, terus di dalam Al-Quran juga ada ilmu pengetahuan. Ini adalah kandungannya Al-Quran, isinya Al-Quran. Selengkapnya baca di buku LKS MP3 tentang nama-nama lain Al-Quran, termasuk namanya Alkitab, Al-Furqan, Al-Nur, Al-Huda, dan sebagainya. Baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Iqra, bacalah. Baca di MP3 setelah lihat video saya. Kerjakan penilaian harian halaman 22 sampai 24.
Cukup Romawi 1 yang pilihan berganda saja, nanti dikumpulkan dan kita cocokkan ketika kita sudah tatap muka. Semoga minggu depan kita bisa tatap muka. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.